wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kisah Nabi kali ini adalah Nabi Zulkifli. Cerita pertama, orang yang sanggup. Nabi Zulkifli adalah putra Nabi Ayub yang selamat dari musibah robohnya rumah Nabi Ayub. Nama asli beliau adalah Basyar, tepatnya Basyar bin Ayub bin Amos bin Tareh bin Rum bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Zulkifli lahir pada tahun 1500 sebelum Masehi. Beliau ditugaskan berdakwah kepada orang-orang Amoria di Damaskus. Nabi Zulkifli wafat di Damaskus, Syria pada tahun 1425 sebelum Masehi. Sejak kecil Nabi Zulkifli tidak pernah berbohong. Nabi Zulkifli selalu menepati janji yang ia ucapkan dan selalu memegang amanat. Teman Nabi Zulkifli sangat menyukainya. Nabi Zulkifli selalu berkata hal yang benar dan selalu berbuat baik kepada siapa saja. Nabi Zulkifli selalu bersabar dan tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Nabi Zulkifli selalu mendekatkan diri kepada Allah. Setiap ada permasalahan, Nabi Zulkifli selalu mencurahkannya kepada Allah dengan cara beribadah. Nama Zulkifli berarti orang yang sanggup. Hal ini karena Nabi Zulkifli menyanggupi sayembara yang diadakan oleh raja. Raja itu sangat adil dan bijaksana. Nabi Zulkifli pun nantinya akan menggantikan posisi raja itu. Cerita kedua, sayembara raja. Raja sedang melaksanakan sayembara untuk memilih siapa yang pantas menggantikan kedudukannya. Raja yang terkenal bijaksana dan adil ini tidak mempunyai keturunan. Rakyat pun berdatangan ke istana untuk mengikuti sayembara, termasuk Nabi Zulkifli. Raja berbicara di depan rakyat dengan penuh wibawa. Wahai rakyatku, usiaku sudah sangat tua dan aku tidak punya satu orang anak pun. Untuk meneruskan kepimpinan kerajaan ini, aku akan memilih salah seorang dari kalian. Aku tidak ingin raja yang menggantikan kedudukanku nanti dari kalangan sembarangan. Ketahuilah bahwa titah raja selalu dituruti dan tingkah laku raja akan diikuti oleh rakyatnya. Syarat menjadi seorang raja adalah puasa di siang hari dan beribadah di malam hari, kata raja. Raja menyuruh yang bersedia agar mengangkat tangannya. Nabi Zulkifli mengangkat tangannya dan menyanggupi syarat dari raja itu. Saya sanggup dengan syarat itu, ucap Nabi Zulkifli. Raja sedikit ragu dengan ucapan Nabi Zakaria yang masih muda. Begitupun rakyat yang hadir. Namun Nabi Zulkifli bersungguh-sungguh dengan janjinya untuk memenuhi syarat dari raja. Setiap siang beliau puasa, sedangkan malam harinya beliau beribadah. Cerita ketiga, Nabi Zulkifli jadi raja. Sejak itu Nabi Zulkifli tinggal di dalam istana. Kehidupan Nabi Zulkifli berubah karena difasilitasi kemewahan istana. Namun Nabi Zulkifli tetaplah orang yang sederhana. Segala kemewahan itu tak membuat Nabi Zulkifli berubah sikap. Nabi Zulkifli tetap hidup sederhana. Nabi Zulkifli menemani raja yang tua itu melaksanakan kegiatan-kegiatan kerajaan.
Suatu hari raja berpesan agar Nabi Zulkifli menjalankan persyaratannya, puasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Aku ragu apakah engkau masih bisa mengemban amanah sebagai raja, tapi aku harap engkau bisa, ucap raja. Saya akan tetap memegang janji, sahut Nabi Zulkifli. Raja akhirnya meninggal dunia. Rakyat berduka. Begitu juga Nabi Zulkifli. Mereka merasa kehilangan raja yang adil dan bijaksana. Kedudukan raja digantikan oleh Nabi Zulkifli yang merangkap sebagai hakim. Segala permasalahan diselesaikan dengan baik dan adil oleh Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli tetap berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Nabi Zulkifli juga bekerja setiap waktu. Rakyat pun hidup damai, makmur, dan bahagia. Cerita keempat, iblis yang menyamar. Iblis semakin benci melihat keteguhan iman Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli selalu puasa di siang hari dan beribadah saat malam hari. Iblis mulai menggoda keteguhan Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli mempunyai kebiasaan tidur sebentar saat malam hari. Iblis mengganggu waktu tidur Nabi Zulkifli yang hanya sebentar itu. Iblis berharap Nabi Zulkifli akan kesulitan beribadah malam kalau tidurnya tidak cukup. Iblis menyamar menjadi seorang kakek yang mengaku seorang musafir. Si kakek mengaku telah dirampok. Siapa itu? Nabi Zulkifli menyuruhnya datang lagi esok pagi. Namun ia tak datang. Malah datang saat malam hari ketika Nabi Zulkifli mau beristirahat. Si kakek berkata barangnya telah dikembalikan oleh perampok pagi itu. Namun setelah itu barangnya dirampas kembali. Sholat sekarang, sholat. Suatu malam terdengar ketukan pintu saat Nabi Zulkifli beristirahat. Nabi Zulkifli bertanya ke penjaga, siapa yang masuk? Istirahat ayah. Namun tak ada seorang pun yang masuk, apalagi mengetuk pintu. Nabi Zulkifli memeriksa rumah, ternyata ada si kakek, padahal pintu telah terkunci. Kamu bukan manusia, kamu pasti iblis, kata Nabi Zulkifli. Iya, aku adalah iblis yang terus mencoba mengganggumu, ucap si kakek. Si kakek akhirnya mengaku, ia iblis. Ia lalu pergi meninggalkan rumah Nabi Zulkifli. Iblis lalu gagal menggoda Nabi Zulkifli. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.